Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Poco F1. Kasusnya aneh ya. Jadi kasusnya aneh tapi sering kita nemuin kasus seperti ini. Ya, di sini bisa kita lihat saat kita cas logo baterainya itu full ya. Dan kemudian persentase baterainya juga 100%. Tetapi walaupun baterainya ini sudah full, sudah 100%, ketika kita nyalakan tanpa kita bantu dengan casan, itu handphone restart tidak bisa masuk ke menu. Ya, nah, ini casan sudah kita cabut, kita coba nyalakan. Jadi handphonenya itu restart, mati hidup seperti itu, tidak sanggup booting ya. Nah, ini bisa kita lihat sudah beberapa kali. Jadi kasusnya restart. Nah, ini ya, jadi mati hidup seperti ini, tidak bisa booting walaupun baterainya itu full 100% ya. Oke, ini sudah kita coba ya. Ini sudah beberapa kali restart. Nah, sekarang kita akan coba bantu colok casan. Kita bisa lihat nanti handphone ini akan bisa booting atau bootingnya bisa selesai ya. Oh, ini masih posisi mengecas malahan. Nah, ini baterainya malah berkurang ya di sini 90-an%. Oke, sekarang sudah kita bantu colok casan, kita coba nyalakan ya. Dan ini bisa kita lihat. Kita coba ya. Ini pasti bisa booting ke menu kalau dibantu dengan casan. Tetapi di sini ada masalah karena kata usernya handphone ini sebelumnya sudah di reset ulang ya, atau di hard reset via recovery mode, maka nanti bukan ke menu masuknya ya seperti ini. Jadi masuknya ke halaman setup seperti ini ya. Bahkan di sini bahasanya saja bahasa apa ini. Jadi sudah benar pernah di reset ya sebelumnya, atau di hard reset, bahasanya bahasa nggak jelas. Dan ini touchscreen-nya juga bermasalah ya, tidak bisa disentuh atau posisi lagi nge-lag atau nge-hang ya. Ini sepertinya touchscreen-nya tidak bisa disentuh, atau mungkin pengaruh dari casan ya, juga bisa ya. Nah, ini bisa kita lihat tidak bisa disentuh ya. Bahkan baterainya berkurang ya, tetapi masih 80-an%. Kita bisa lihat tidak bisa disentuh. Dan ini gerak-gerak sendiri ya, touchscreen-nya gerak-gerak sendiri. Apakah pengaruh casan ya, pengaruh sambil kita cas, atau memang LCD-nya ini yang sudah retak ya, karena LCD-nya juga sudah bergaris seperti ini, bekas jatuh, sudah retak, atau pengaruh casan. Tetapi kalau casan ini kita lepas, handphone ini akan mati ya, karena hidupnya itu harus dibantu dengan casan. Jadi ini kita nyobanya bagaimana ya. Ini agak sedikit bingung. Nah, ini ketika casan kita lepas langsung restart ya handphonenya. Jadi memang hidupnya itu kalau kita bantu dengan casan ya. Ini kayaknya agak susah ini ngatasinya ya. Karena misalnya touchscreen-nya tidak bergerak atau ngacak gitu kan, biasanya kan ada pengaruh casan ya, sambil kita cas itu touchscreen-nya error ya, ngaco jalan-jalan sendiri. Tetapi karena di sini LCD-nya sudah retak seperti ini ya, mungkin ya ada dua kemungkinan, bisa memang masalahnya karena touchscreen-nya yang rusak ya, atau pengaruh dari casan ya. Oke, sekarang daripada bingung-bingung, kita selesaikan satu-satu saja. Kita akan selesaikan masalah restart ya, masalah restartnya ini. Dan ini biasanya baterai ya, di handphone Xiaomi itu banyakkan kasus baterainya masih bagus tetapi restart tidak bisa booting ke menu. Itu kebanyakan masalah baterai. Nah, ini kita langsung bongkar saja. Kemudian kita akan gunakan trik yang biasa kita lakukan ya, yaitu kita akan jumper fuse baterainya. Nah, ini coba baterai kita lepaskan,
Ini sepertinya baterainya sudah pernah diganti ya ini. Coba kita ini kletek saja ini apa namanya lakbannya, dan nanti tidak usah kita lepas baterainya ya. Apakah bisa kita jumper fuse-nya? Ya ini kita dengkek saja. Oh ini ternyata agak susah ya. Takut malah nanti rusak ya untuk fleksibel baterainya. Kita terpaksa congkel saja. Kita buka baterainya. Oh ternyata gampang, dan ini benar saja baterainya sudah pernah diganti ya. Ini masih terlihat baru dan masih padat, masih bagus untuk fisik baterainya. Jadi daripada kita bingung-bingung ya, entah itu nanti masalah touchscreen-nya tadi memang benar error karena sudah retak ya, LCD-nya juga sudah bergaris. Jadi kita akan selesaikan dulu kasus restartnya agar handphone ini tidak restart lagi. Kita akan jumper fuse ini ya, yang ada di fleksibel protektor baterainya. Jadi fuse-nya ini kita jumper saja, tidak usah kita lepaskan ya, agar nanti handphonenya itu bisa menyala atau bisa booting tanpa harus kita bantu dengan casan ya. Ini kita selesaikan saja satu persatu. Kalau nanti toh handphonenya ini sudah normal, sudah menyala tanpa harus kita bantu dengan casan, terus touchscreen-nya juga error, tidak bisa berfungsi, yaitu nanti masalah lain ya. Kita bisa konfirmasi saja sama yang punya ya. Intinya kasus restartnya selesai, dan untuk LCD touchscreen-nya yaitu nanti kalau memang sudah tidak bisa diatasin lagi ya terpaksa ganti ya. Nah ini untuk fuse-nya sudah selesai kita jumper, dan kita sebentar ini kita lihat ya. Jadi jumpernya cukup sederhana, ada 2 titik di situ untuk fuse-nya. Kita sambungkan saja ya. Kita sambung dari titik 1 ke satunya lagi. Jadi cukup mudah untuk proses menjumpernya. Oke, sebentar kita kasih lapisin lakban saja agar terlihat rapi ya. Jadi ini kayaknya dapat servisan di awal tahun baru 2023 ini agak berabe ya, babak belur ini kasus HP-nya. Oke, kita nyalakan ya. Setelah kita jumper fuse-nya, apakah bisa selesai booting tanpa kita bantu colok casan? Kita tunggu. Oke ya, bisa booting ya tanpa kita bantu colok casan. Berarti ini kasus restartnya sudah selesai ya. Ini tanpa kita colok casan sudah bisa booting. Oke, kemudian kita coba colek. Ternyata touchscreen-nya memang error ya. Jadi bukan pengaruh casan, ini memang error karena touchscreen-nya atau LCD-nya ini retak ya. Bisa kita lihat di bagian kanan ada garis-garis dan sedikit ngeblur ya. Nah ini berarti kasusnya sudah fix. Untuk touchscreen-nya memang sudah error dan harus mengganti LCD satu set ya, mengganti LCD satu set kalau memang touchscreen-nya ini pengen bagus kembali. Oke, ini kita akan siapkan mouse wireless ya. Kita akan coba gunakan mouse. Kita coba ya. Kita coba, barangkali kita akan setup ya, terkunci FRP-nya atau tidak ya. Jadi biar handphonenya bisa ke menu ya. Kalau ternyata nanti ada atau masih terkunci FRP-nya ya, kita nanti kita bypass FRP-nya saja. Oke, ini mouse-nya sudah jalan ya, sudah ada kursor tadi. Kita juga setting dulu ke bahasa Indonesia. Ya ini bahasanya nggak tahu bahasa apa ya, karena memang touchscreen-nya tadi ngaco ya, sempet macet, terus sempet jalan-jalan sendiri seperti itu, ngaco. Kita coba setup ya. Kalau yang pasti untuk akun Google ya, biasanya pasti menggunakan akun Google ya. Oke, kita akan setup.
Tetapi ini kan tadi apa ya, orangnya itu di reset sendiri. Nah ini ya, masih ada notifikasi belum masuk. Ini artinya masih terkunci FRP-nya dan meminta login dengan akun Google yang lama ya. Jadi kalau orangnya misalnya lupa akun Google-nya, kalau masih ingat kunci layarnya, ya mungkin selesai ya, tidak usah membypass FRP-nya, karena posisi hard reset-nya kan tentu saja yang punya tahu nomor atau tahu kunci layarnya ya. Oke, ini kita coba hubungkan ke WiFi ya. Kita hubungkan ke WiFi. Ya, jadi setup terakhir masuk di verifikasi akun Anda seperti ini. Dan ini fix masih terkunci FRP-nya. Oke, sampai di sini saya kira sudah cukup ya. Nanti kita konfirmasi sama yang punya. Yang penting kasus restartnya ini sudah selesai. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam opreker handphone tidak sobek noda.